Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait dengan beberapa definisi pengertian termasuk kriteria jalan itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam pertemuan ini melanjutkan sebelumnya kita akan mendiskusikan terkait bagaimana teknik penilaian jalannya, ya, teknik penilaian jalannya. Nah, untuk penilaian jalan sendiri, ya, maka pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan biaya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pendekatan itu ada 3, ya, ada pendekatan pasar, ada pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Nah, untuk jalan itu kita gunakan pendekatan biaya. Sementara, nah, metodenya, ya, itu yang akan kita gunakan karena di dalam penilaian jalan itu ada beberapa komponen lah ya, gitu ya, beberapa variabel yang akan dinilai. Yang pertama adalah terkait dengan tanahnya, ya. Yang kedua adalah terkait dengan jalannya itu sendiri, ya. Nah, kalau metode yang digunakan, maka untuk tanah ini nanti tetap menggunakan metode pendekatan perbandingan data pasar. Menggunakan metode perbandingan data pasar. Ya, sementara untuk yang ini, yang jalannya kita menggunakan DRC, ya, atau biaya penggantian baru yang terdepresiasi, nah, ya, biaya penggantian baru yang terdepresiasi. Jadi metode itu yang akan digunakan. Jadi tanah nanti akan dinilai sendiri, ya, dengan menggunakan metode perbandingan data pasar, kemudian DRC untuk menghitung ini. Nah, DRC sendiri yang akan kita gunakan itu adalah dengan menggunakan daftar komponen penilaian jalan. Jadi kita sudah menyusun seperti DKPB, begitu, daftar komponen penilaian bangunan. Kalau bangunan ada DKPB, maka kalau jalan itu ada daftar komponen penilaian jalan DKPJ, ya, untuk jalannya. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian tanah jalan? Nah, karena penilaian tanah jalan itu kita tahu sendiri bahwa bentuk jalan itu adalah panjang, di mana nanti bisa saja dia melewati beberapa wilayah yang segmentasinya atau kriteria wilayahnya itu berbeda-beda. Maka untuk penilaian tanahnya kita harus menggunakan metodenya adalah metode ATF. Ya. Jadi metodenya adalah metode ATF. Jadi sebenarnya tergantung ya. Kadang kita di dalam melakukan penilaian itu dilihat jalannya. Kalau jalannya itu tidak terlalu panjang, bisa kita menggunakan pendekatan pasar. Karena di situ bisa dianggap pasarnya ada, ya, dan pembandingnya ada, gitu ya. Maka bisa menggunakan pendekatan pasar, bisa menggunakan metode pasar. Tapi kalau pembandingnya itu tidak ada yang sebanding dan sejenis, maka kita menggunakan metode untuk tanahnya adalah metode ATF, ya, across the fence. Jadi kenapa? Karena itu tadi kita harus melihat bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Bisa saja dalam satu ruas jalan. Jadi kalau di jalan itu kita mengenal istilahnya ruas, ya, bukan nama jalan, tapi ruas. Jadi misalnya ruas jalan antara Medan ke Kisaran misalnya, ada nggak itu? Nah, jadi satu ruas misalnya. Nah, yang menentukan ruas itu biasanya dari Kementerian Perhubungan atau pihak yang mencatat barang milik negara itu.
mereka sudah ada datanya. Ya, ruas pertama, ruas kedua, jadi ruas pertama mungkin antara kota ini sampai kota ini, gitu ya. Nah, itu namanya ruas. Jadi pertama kalau kita mau melihat jalan, ada namanya ruas tadi, ya, ruas dari A ke B. Gitu. Nah, dalam satu ruas ini nanti kemungkinan dia akan ada beberapa segmen tadi yang dilewati. Mungkin di sini melewati sawah, di sini melewati pemukiman, di sini melewati perkebunan misalnya, ya. Ini namanya segmen begitu. Jadi nanti teman-teman klasternya nilai tanah itu adalah berdasarkan segmen ini, ya, dengan metode ATF kalau model segmen seperti ini, ya. Jadi dinilai sendiri segmen sawah berapa, nanti ketemu nilai tanah sawahnya. Kemudian yang kedua, dinilai juga bagaimana dengan segmen untuk pemukiman nilainya berapa. Kemudian yang ketiga dinilai berapa nilai untuk segmen perkebunannya. Nah, baru kemudian ditotal. Ya, ditotal ketemulah nilai tanah di ruas jalan A sampai B. Nah, setelah nilai tanahnya ketemu, baru kemudian kita nilai konstruksi jalannya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita dalam menghitung nilai konstruksi jalannya itu menggunakan daftar komponen penilaian jalan, di mana ini metode yang digunakan adalah metode survei kuantitas di dalam menentukan ini, ya, dalam menyusun DKP jalannya ini dengan cara menghitung volume pekerjaan secara detail dan harga satuannya. Ya, nah ini kita menggunakan DKPJ. Nah, bagaimana dengan nilai jalan itu sendiri begitu? Untuk perkerasannya ya, untuk perkerasannya. Jadi kalau tanah sudah clear ya, tanah itu kita gunakan metodenya. Ya, metodenya tergantung nanti apakah mau pakai metode perbandingan data pasar atau metode ATF, tergantung situasi di lapangan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perkerasannya? Nah, perkerasan itu sendiri terdiri dari beberapa komponen ya. Ada komponen tanah dasar, ada komponen lapisan fondasi. Ya. Nah, lapisan fondasi itu pun terdiri dari macam-macam kan. Ada lapisan fondasi bawah, lapisan fondasi atas, dan lapisan permukaan. Nah, mungkin kemarin kita sudah coba saya tampilkan yang pertemuan sebelumnya ya, mungkin sebagai review bagaimana posisi jalan itu ya. Ini ya. Jadi kan kemarin kita udah ini. Jadi lapisan-lapisannya dalam kita melakukan penilaian untuk jalannya itu, maka nanti akan terdiri dari lapisan paling bawah dan atau tanah dasarnya. Kemudian ya lapisan bawah, ini tanah dasarnya ya, tanah dasar lapisan bawah, kemudian lapisan atas dan lapisan permukaan. Nah, lapisan permukaan nanti kan macam-macam ya. Kemarin kita sudah diskusi, ada lapisan atas itu ada ini ya, yang perkerasan lentur, kaku, sama interblok kan gitu. Jadi kalau apa itu atasnya aspal, ya biasanya nanti dia ada lapisan fondasi bawah, lapisan fondasi atas gitu. Ya, lapisan fondasi bawah dan lapisan fondasi atas, baru kemudian aspal. Ya. Nah, ini kalau yang lentur. Kalau yang interblok juga ini ya lapisannya ya. Ada lapisan bawah, ya, kemudian pasir sama ininya
bloknya, ya, interbloknya, konbloknya. Nah, kalau yang kaku, nah ini pondasinya dia hanya ada dua, ya. Jadi hanya ada tanah dasar dan langsung pondasi bawah. Setelah pondasi bawah dia langsung ke beton, ya. Jadi tidak ada lapisan pondasi bawah. Jadi tidak ada lapisan pondasi atas, berbeda dengan tadi. Berbeda dengan kalau yang atasnya ini perkerasannya ini dari aspal. Ya, kalau beton hanya ada pondasi bawah, tidak ada pondasi atas. Nggak ada lapisan pondasi atas nggak ada. Bedanya di sini. Oke, kembali. Oke ya, ini terkait dengan tadi lapisannya. Ini saya sangat tergantung kondisinya nanti akan seperti apa. Nah, kemudian juga kita mengenal ada komponen pelengkap jalan. Dan komponen pelengkap jalan itu nanti macam-macam. Ada yang namanya Kanstain. Kanstain itu yang ada di kanan dan kiri jalan biasanya. Kemudian ada marka jalan. Ya, marka jalan itu ini nih, ya kan ini. Jadi yang gunakan untuk ngecat kanan kiri gitu ya. Tapi biasanya markanya itu yang tengah ini gitu. Ini kan jarang ditemukan gitu. Biasanya yang dicat tuh yang tengah. Ya, garis batas tengah itu namanya marka jalan. Ya, ada yang dia putus-putus, ada yang lurus, ya kan nggak terputus. Itu kan sebenarnya apa tuh aturan dalam berkendara ya. Kenapa putus-putus? Kalau putus-putus itu berarti kita boleh menyalip lah gitu ya, melalui kendaraan yang lain, menyalip kendaraan yang lain. Tapi kalau tidak terputus marka jalannya, nah itu artinya kan nggak boleh nyalip gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, daerah jalan-jalan tertentu itu ada yang model gitu ya. Jadi marka jalan putus-putus dan marka jalan yang tidak terputus. Nah tentunya marka jalan ini nanti akan pengaruh ya, dengan bagaimana volume ya, cat yang digunakan untuk marka jalan ini. Jadi nanti caranya tentunya dihitung berapa volume catnya. Gitu. Ya. Kemudian kalau tadi Kanstain itu adalah posisi di kanan kirinya. Ada gambarnya. Nah ini. Ya, ini namanya Kanstain. Ya, biasanya di kanan kiri. Nah, kemudian nanti kan ada ngecat juga. Ini kan dicat nih, cat putih, hitam, gitu ya. Nah, ini namanya cat Kanstain-nya. Nah, ini marka jalannya ini, cat marka jalan. Ya, termasuk ini. Oke. Kemudian pasang batu kali untuk penahan tanah. Ini kalau ya untuk jalan-jalan yang dia mungkin ada di lereng, ya di agak di sampingnya mungkin di sebelahnya itu ada jurang, ada sungai dan sebagainya, atau mungkin memang tanahnya dia labil gitu ya sehingga perlu penahan. Nah ini biasanya di pinggir-pinggir sini, ya lerengnya gitu ya. Nah itu nanti juga dihitung kalau memang batu kalinya itu ya atau pasang batu pondasi sebelah kiri atau kanan itu memang digunakan untuk menahan tanah tadi ya, menahan tanah jalan. Itu pun harus dihitung. Nanti ukurannya berapa per meter kubiknya. Oke ya, itu kalau pelengkap jalan. Nah, ini daftar komponennya untuk jalannya. Kemarin kita sudah diskusi kriteria jalan arteri itu apa, konektor itu apa, jalan lokal itu apa.
Kemudian apa sih jalan antar kota dan apa jalan perkotaan, ya. Nah, kalau jalan antar kota kemarin kita ada kriteria, ya, terkait dengan muatan kendaraan. Nah, itulah kemudian yang kita gunakan dalam menyusun DKPP ini. Sorry, DKPJ, ya. Jadi kelas jalan, kemudian kita ada di kelas jalan. Jadi kita dasarnya nanti adalah melihat kelas jalannya, dia kelas jalan apa, ya. Jadi misalnya kelas jalan 1 itu berarti kan muatan terberatnya bisa lebih dari 10 ton, ya. Nah, itu setelah itu nanti kita melihat ada komponen tanah dasar, ada komponen lapisan pondasi bawah, ada komponen lapisan pondasi atas, ya. Nah, kemudian lapisan permukaannya dia terdiri dari apa? Ya, apakah aspal, interblok atau beton? Ya. Nah, itu kemudian kita melihat kondisinya seperti apa. Apakah baik, sedang, jelek? Ada kriteria nih, ada kriteria baik itu seperti apa, sedang itu seperti apa, jelek itu seperti apa. Demikian juga untuk lapisan pondasi bawahnya, ya. Nah, ini ada kriteria. Nah, baru kemudian nanti kita melihat berapa sih per meter perseginya. Nah, ini ya, lihat ininya per meter perseginya. Ini per meter persegi. Jadi ukurannya ada per meter persegi. Nah, kemudian ini kalau jalan antar kota. Dan jalan antar kota itu dilihatnya muatan beratnya. Nah, kalau yang jalan perkotaan, maka yang dilihatnya adalah lalu lintas volumenya. Maka nanti dibedakan menjadi bentar ya, bentar. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di perkotaan, maka yang dilihat adalah volumenya, ya, volume lalu lintasnya. Ya,
Sorry ya, tiba-tiba kepental jaringannya tiba-tiba hilang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya tadi sudah terkait dengan komponen pelengkap ya. Nanti ada Karnstein, ini per meter, meter lari ya. Kemudian ada marka jalan, ini meter persegi ngitungnya. Tungsten juga meter persegi. Nah, pasang batunya ini ukurannya ada kubik ya, per meter kubik berapa gitu. Ya. Nah, ini kemudian tadi ada beberapa kondisi tadi kan, baik, sedang, jelek. Ini terkait dengan pondasi bawah. Apa sih kriterianya? Gitu. Jadi kalau kondisi lapisan pondasi bawah itu dikatakan baik kalau tanah lokasi yang di sekitarnya itu datar. Kemudian dia keras dan padat. Jadi kalau tanahnya datar, keras dan padat kriterianya, maka dia dikategorikan baik. Kalau tanahnya dia miring, ya, atau mungkin dia kurang stabil, ya, atau memerlukan penimbunan, ya, atau pengurukan penggalian, itu kriteria pondasi bawahnya berarti sedang. Ya. Nah, kemudian kalau daerahnya itu ada daerah yang rawa, sawah, gitu ya, tergenang, kemudian memerlukan penimbunan dari luar. Nah, bedanya kalau ini dia penimbunan dari sekitarnya, dari kanan kirinya saja sudah cukup, gitu ya, itu sedang. Tapi kalau penimbunannya dia dari luar, ya, maka ini kategori jelek. Dan tanah tidak stabil. Ya, kalau ini kurang stabil, ya, ini tidak stabil. Nah, itu kriteria jelek. Jadi ada 3 kriteria untuk ya pondasi bawah tadi, baik, sedang, jelek. Nah, seperti yang tadi ya, ini kan baik, sedang, jelek. Sorry, yang ini dulu tadi, pondasi bawah tadi ya. Salah kali ya. Pondasi pondasi bawah sama lapisan permukaan jalan. Baik. Ini pondasi bawah ya. Yang jalan mana ya? Bentar. So, sama ya. Ini ada 2 kriteria tadi ya. Jadi kriterianya, ini untuk kriteria tanah dasar, ya, tanah dasar dan pondasi bawah. Ya, jadi kan ada 2 ya. Ada 2 yang punya kondisi baik, sedang, jelek. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Ya, jadi baik, sedang, jelek itu untuk tanah dasar dan lapisan pondasi bawah. Nah, kriterianya sama. Oke. Jadi ini ya kriterianya ini. Nah, kemudian lapisan permukaan jalan. Nah, lapisan permukaan jalan. Marlan, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Iya, Pak. Jadi yang ini terkait dengan kondisi jalan ini, Pak. Misalkan dia di awal itu tanahnya stabil, kemudian karena faktor alam, seperti di daerah desa saya itu, Pak, jadi agak tanah gerak itu, Pak. Itu berarti nilai kondisinya di baik atau sedang ya, Pak? Oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi kondisi tanahnya yang awalnya dia tadi dianggap sebagai tanah yang stabil, Pak, yang keras, padat, kemudian
dijamin aman seperti itu Pak. Tapi ternyata lambat laun jalannya itu cepat rusak dan ternyata diketahui bahwa itu tanah gerak gitu Pak. Oh, ini karakteristik wilayah ini, karakteristik wilayah kayaknya ini. Jadi kalau daerah-daerah tertentu ya ada jalan yang memang dia posisinya itu berada di tanah yang sudah settle lah ya. Saya kira itu fix itu. Tapi ada juga tanah di daerah-daerah tertentu yang memang dia tanahnya itu memang tanah gerak. Ini di daerah mana nih? Di daerah Sragen Pak. Sragen ya. Ya. Itu memang konstruksi tanah secara keseluruhan seperti itu ya. Apa hanya jalan saja? Di itu Pak, untuk daerah yang naik turun seperti lereng-lereng gitu Pak. Oke, iya. Ya kalau memang begitu nanti dia kriterianya memang sedang. Ya. Kan bisa dikatakan itu sebagai kurang stabil begitu ya. Karena memang ya lagi dan lagi kriteria ini tergantung di setiap daerah ya. Setiap daerah itu punya karakteristik tanah yang berbeda-beda. Ada yang memang di daerah yang memang dia tanah gerak gitu ya, artinya tanah itu agak susah untuk dikatakan bahwa itu tidak bergerak karena itu tadi lingkungan ya, sangat tergantung dengan lingkungan. Nah biasanya itu nanti solusinya biasanya dia jalannya itu pakai beton biasanya. Ya kalau dia pakainya adalah aspal, udah biasanya rusak terus itu nanti karena kalau aspal kan bisa pecah tuh, ya. Nah tapi kalau beton dia meminimalisir itu, gitu ya, meminimalisir itu. Tapi biasanya tetap dibutuhkan ini nih kanan kirinya biasanya tadi itu penyangga batu kalinya atau beton penyangga kanan kirinya biasanya dikunci gitu sehingga memang jalan itu bisa menjadi stabil lah, tidak bergerak lagi gitu. Itu Mik, menurut pendapat saya Mik. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan ya kalau mau ada yang tanya ya. Kalau tidak ada, saya langsung lanjutkan. Izin bertanya Pak. Boleh silakan. Siapa nih? Andi Syam. Oke Andi, silakan. Ini Pak, saya mau tanya terkait yang tadi sih Pak. Misalnya di jalan tuh udah ada perkerasan gitu kan Pak. Nah kita tahu kondisi fondasinya itu baik, sedang atau enggak itu gimana ya Pak? Ya. Nah, itu tadi sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan dari Mike sebenarnya. Jadi untuk menyatakan ini itu masuk kategori baik sedang itu seperti apa sih kan gitu ya pertanyaannya ya. Dan ini memang kita harus melihat wilayah sebenarnya. Dan itu biasanya kita tanya kepada orang PU, dia tahu. Orang PU perhubungan yang biasanya yang mengawal lah ya, itu tahu daerah ini tuh tanahnya tanah apa dia, apakah dia tanahnya stabil atau tidak. Karena apa? Itu biasanya tergantung dari pemeliharaan. Ya. Nah, kalau tanahnya itu tanah kurang stabil, biasanya kan cepat retak, cepat rusak, sehingga pemeliharaannya biasanya frekuensinya lebih sering begitu ya. Dan itu identifikasinya pasti ada ya dari pihak Kementerian Perhubungan begitu. Oh, di daerah sana itu perlu renovasi berapa kali setahun gitu ya. Atau dalam setahun atau beberapa tahun perlu beberapa kali renovasi begitu ya. Karena memang ada di sana kategori tanahnya seperti ini sehingga memang membutuhkan pemeliharaan yang cukup gitu. Ya, jadi bagaimana cara mengidentifikasinya? Pertama itu memang kita lihat secara kasat mata dulu lah gitu. Ya, kalau kita tahu kasat mata misalnya kita diminta menilai tanah atau jalan pantura gitu ya. Nah, orang tahu sepanjang pantura itu rata-rata ya, itu tanahnya adalah tanah ini, tanah keras dan padat. Kan gitu. Ya karena itu tanah asli yang kemudian dibangun jalan. Kita tahu sendiri ya bagaimana pembangunan jalan itu pada saat zaman penjajahan Belanda kan itu kan. Ya kan sehingga orang zaman dulu itu teknologinya luar biasa ya. Jadi dia tahu bagaimana di mana jalan itu bisa
awet gitu ya. Sehingga kita bisa pastikan jalan pantura itu mayoritas gitu ya. Tidak semua ya, tidak semua, tapi mayoritas dia adalah asli keras dan padat. Nah, namun ada beberapa daerah yang dia pada akhirnya nanti tanahnya tidak stabil. Ya, kalau teman-teman tahu Pantura gitu ya, itu di daerah dari Kendal ke barat gitu ya, daerah Waleri itu kan ada pegunungan ya. Nah, itu tanahnya dia cenderung berbukit-bukit seperti tadi yang Mika sampaikan ya, karena memang Pantura itu harus melewati daerah itu begitu ya. Nah, itu bisa dipastikan jalannya cepat rusak dan dia bisa dikategorikan ini ya, miring berbukit dan kurang stabil sehingga cepat rusak jalan itu dibanding dengan jalan-jalan yang ini tadi, kriteria pertama tadi. Ya. Nah, kemudian juga ada juga ya daerah-daerah kawasan-kawasan ini mungkin nanti akan dijumpai banyak di daerah mungkin Sumatera atau Kalimantan lah ya. Nah, daerah-daerah rawa. Ya, daerah-daerah rawa ini kan kalau di Kalimantan Barat terkenal rawanya. Ada orang Pontianak sini? Saya, Pak. Nah, Andi sendiri orang Pontianak nih. Pontianak kan terkenal rawa ya, Dis ya. Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga kos yang dikeluarkan untuk membuat jalan ini stabil lebih gede begitu ya. Sehingga kriterianya dia jelek kalau memang dia tanah rawa. Nah, itu kan bisa diidentifikasi sebenarnya secara kasat mata dulu lah ya kita ya. Sebelum mungkin nanti identifikasi lebih dalamnya bertanya kepada ahlinya. Tadi itu yang berpengalaman pekerjaan umum PU. Tapi secara kasat mata penilai bisa melihat nih. Kalau di daerah Jawa, saya nggak ngelihat tuh ada jalan yang konstruksinya rawa, nggak ada. Tapi kalau mungkin melewati sawah, ada. Ya kan, bekas-bekas sawah itu kan ketahuan lah pasti ya. Kalau kanan kirinya langsung sawah, berarti ini dulu bekas sawah nih, kan begitu. Nah, kasus misalnya jalan tol tuh ya. Nah, kalau tol di teman-teman melewati tol yang dari Semarang ya ke arah Tegal Pekalongan itu kan kanan kirinya macam-macam variasinya, ada yang sawah dan sebagainya. Sehingga butuh penimbunan ini, penimbunan dari luar. Ya kan, kita lihat itu, kebetulan saya kan sering pulang dari Jakarta Jogja gitu ya, melewati tol itu ya, jadi tahu perkembangan pembangunan jalan tol itu dari yang mulai pengurukannya gitu ya, kita sempat melewati itu sehingga tahu bahwa jalan yang dari Semarang ke arah Tegal Pekalongan itu jalan tolnya ya, itu dulu prosesnya penimbunan yang sangat luar biasa, tinggi timbunannya gitu ya. Nah, ini berarti kategorinya dia adalah jelek. Jadi secara kasat mata bisa diidentifikasi terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua tentunya tadi itu ya, kita bertanya kepada PU selaku pemilik atau penanggung jawab dari jalan itu. Ya, dia pasti ada data. Oh, ini kategorinya dia kategori yang seperti apa. Itu, Mas Andis. Baik, Pak, dapat dipahami, Pak. Oke, Mas ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian terkait permukaan. Nah, kalau tadi terkait dengan bagian dalamnya, gitu ya, bagian dalam itu identifikasinya tadi sudah kita diskusikan dan sudah disambung dengan pertanyaan Miko dan Andis tadi ya. Nah, bagaimana dengan permukaan jalannya? Permukaan jalan ini ya nanti terkait dengan penyusutan. Ya, terkait dengan penyusutan. Kalau yang fondasi tadi kaitannya dengan nanti kriteria pemilihan di DKPB-nya. Tapi kalau permukaan jalan ini nanti hubungannya dengan penyusutan. Ya. Jadi kalau kita permukaan jalannya itu ya umumnya tidak rata, hanya sedikit deformasi pada jalur roda. Ya namanya jalan begitu ya, itu enggak ada yang mulus terus kan, tidak ada. Ini kan ya sedikit-sedikit yang itu enggak ada masalah lah ya. Nah, itu kriteria sangat baik.
Kemudian kalau ada retak-retak halus sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil ya. Jadi ini itu tidak ada retak begitu ya. Ya, kemudian di sini retaknya tak halus. Itu kondisinya baik. Ya. Kemudian ada yang retak sedang ya. Tapi masih dianggap stabil. Nah, itu sedang. Nah, keretakan banyak ya. Dan tidak stabil itu dikatakan jelek. Lagi dan lagi kriteria ini itu sebenarnya tadi bagaimana mengidentifikasinya? Ya, secara kasat mata bisa terlihat. Ya, tapi kalau teman-teman sulit mengidentifikasinya, ya tadi itu tanya kepada perhubungan, ya kan? Ya dia lebih paham tadi terkait dengan biaya renovasi dan sebagainya, ya, perbaikannya. Tapi kan ini karena kita nanti akan berpengaruh terhadap penentuan besarnya penyusutan, ya, di mana penyusutan dan penilaian itu dilakukan adalah pada tanggal penilaian, maka kondisi ini dilihat adalah pada saat penilaiannya. Ya, artinya, oh ini besok sudah diperbaiki. Ya, kita kan nggak menilai besok, kita nilainya sekarang gitu. Ini baru kemarin rusaknya gitu ya, sehingga sekarang terlihat rusak padahal sebelumnya minggu yang lalu masih bagus gitu ya. Ya kan kita menilainya saat ini gitu. Jadi kondisi ini dilihat pada saat penilaian. Ya, nanti kan selaras dengan laporan penilaian kita bahwa penilaian itu dilakukan pada tanggal tertentu gitu. Ya, sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi oh ini kriterianya sangat baik, dan sedang. Dan ini sebenarnya kelihatan kok. Ya, kelihatan kalau teman-teman di jalan raya itu kan pasti bisa melihat tuh. Wah, ini jalannya rusak. Ya kan? Kelihatan kan jalan yang bergelombang ya kan. Kemudian aspalnya sudah beberapa kalau kita lihat jalan yang kita gampang identifikasi itu jalan Jakarta ke arah Merak. Ya, termasuk jalan tol lah gitu ya. Kalau teman-teman sering itu kan beberapa ruas itu ada yang nggak stabil gitu ya, sering cepat rusak jalannya gitu. Nah itu kan bisa ketahuan oh itu masuk ke kriterianya sedang atau jelek ya. Tapi beberapa yang sudah diperbaiki atau bahkan dicor gitu ya, nah itu kelihatan ya sangat baik ataupun baik gitu. Nah itu terkait dengan lapisan permukaan jalannya. Nah, kemudian tadi saya jelaskan nanti kemudian kita akan melihatnya untuk penyusutannya. Ya. Nah, untuk penyusutannya ini ada 2 penyusutan ya. Penyusutan untuk antar kota, untuk yang kriteria antar kota dan untuk yang perkotaan. Ini dibedakan penyusutannya. Demikian juga nanti kita mengenal adanya koefisien daerah. Ya. Kenapa ada koefisien daerah? Karena DKP jalan ini DKPJ ini disusun standarnya DKI Jakarta. Sehingga untuk mengkonversi ke daerah-daerah lain, maka nanti ada namanya koefisien daerah. Nah, kemudian juga kita tadi mengenal ada komponen pelengkap jalan. Untuk komponen pelengkap jalan nanti, ya, kita ada kriteria juga penyusutannya. Ya, jika kondisi sangat rawat, ya, penyusutannya maksimal 10%. Kondisinya terawat atau baik 10-25%. Ya, cukup terawat atau sedang 25-75, tidak terawat atau jelek 75-80, terbengkalai atau jelek sekali bisa di atas 80. Ini yang tadi ya, untuk pelengkap jalan tadi. Ada gunstein, ya, ada marka jalan. Nah, ini kriteria untuk nanti penyusutan. Nah, kemudian kita bisa menentukan ini ya, umur efektif jalan. Karena kalau kita mau ngomongin penyusutan, mau nggak mau harus tahu berapa umur efektif jalan itu. Ya. Nah, umur efektif jalan itu bisa dilihat dari apakah jalan itu pernah ada perbaikan atau belum pernah ada perbaikan. Ya, kalau tidak pernah mengalami perbaikan, ya,
Maka seperti biasa ya, rumusnya umur efektif itu adalah tahun penilaian, tahun dinilai dikurangi dengan tahun pelapisan terakhirnya. Ya. Jadi kapan sih dia pelapisan terakhirnya? Tapi kalau mengalami perbaikan, rumusnya adalah tahun penilaian dikurangi tahun pelapisan terakhir ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi kapan dia diperbaiki, dibagi 3. Ini terkait dengan kalau ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan, pakai rumus ini. Seperti kita bikin ini ya, umur efektif untuk bangunan sama. Nah ini kalau penyusunan lapisan permukaan jalan antar kota, ya antar kota, nanti dilihat tadi apakah dia perkerasannya pakai aspal atau interblok atau perkerasannya pakai beton. Ya. Kondisinya tadi ya sangat baik, sedang, jelek, dan umurnya berapa tadi umur efektifnya dihitung ya. Nah dihitung berapa? Nah, ketahuan. Kalau beton ada sendiri, jadi penyusutan untuk beton itu relatif lebih kecil dibanding dengan yang aspal atau interblok yang tadi saya sampaikan. Biasanya beton itu lebih awet ya dibanding dengan aspal. Ini yang antar kota ya. Nah ini yang jalan kota itu dibedakan karena memang itu tadi ya dasarnya berbeda. Kalau antar kota itu berdasarkan berat sumbu muatannya, yang kendaraannya yang melewatinya, sementara kalau jalan kota itu dasarnya adalah dari lalu lintasnya. Nah, ini tadi sudah. Nah, kemudian kita mengenal istilah ini. Nah, tabel koefisiensi daerah, karena tadi saya sampaikan bahwa untuk DKPJ ini disusunnya dasarnya adalah dengan harga di DKI Jakarta. Sehingga untuk menyesuaikan ke daerah lain kita ada tabel koefisien daerah. Ya, untuk tabel koefisien daerah ya itu dia nanti dilihat dari jarak ibu kota provinsi. Nah, ini yang diperhatikan. Kalau misalnya Jawa Tengah nih, Jawa Tengah. Kalau jarak dari ibu kota provinsi berarti jarak dari Semarang itu hanya 0 sampai 20 km, maka koefisiennya 1,048. Jadi kalau misalnya jalan di mana itu ya? Kalau Semarang itu terminal itulah ya. Terminal Semarang itu yang sebelah timur ya arah Pantura sebelah timur. Nah, itu kan masih di bawah 20 kilo, berarti adjustment-nya untuk koefisien daring 1,048. Kalau 20 sampai 100 km, nah misalnya daerah Kudus misalnya ya. Nah, Kudus itu mungkin sekitar 50 kilo dari Semarang gitu ya. Sehingga adjustment-nya adalah ini. Nah, di atas 100 kilo Semarang, dari 100 kilo mungkin Rembang lah ya. Nah, daerah Rembang, nah itu dia kan lebih jauh ya, mungkin adjustment-nya nanti ini 1,066. Termasuk ini ya, beda pulau. Kalau di Jakarta ya kita suruh nilai di Pulau Seribu. Nah, berarti nanti masuknya ke sini. Data adjustment-nya ini. Ya, jadi dasarnya ini. DKI Jakarta 0 km itu 1. Ya. Beda pulau berarti nanti kalau nilai jalan di Kepulauan Seribu, penyelesaiannya ada 1,015. Gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Contohnya ini adalah jalan di Jakarta Barat, ya, jarak 0 sampai 20 km dari Jakarta, DKI Jakarta. Kriterianya dia masuk kelas jalan 3A, jalan antar kota, fungsi jalannya arteri,
panjang jalan dan trotoarnya adalah 47.620 meter, gitu ya, meter ya ukurannya. Lebar jalannya 15 meter, 3 lajur, 2 jalur dengan lebar lajur 2,5 meter. Totalnya 15 meter. Lebar trotoar 1 meter pada satu sisi jalan saja. Luas tanahnya ini, ya, luas perkerasannya ini. Jadi luas tanah dibandingkan perkerasan, berarti masih ada sisa tanah kosong, gitu ya. Karena perkerasannya hanya 700-an, sementara luas tanahnya 800-an. Luas trotoar sekian, pengecatan marka jalan, ini hasil pengukuran, ya. Kemudian panjangkan stand, ini 47 sekian. Kondisi tanah sekitar datar dan baik, baik. Lapisan permukaannya ada 2 yang dibedakan, ya, yaitu beton seluas sekian dan aspal seluas sekian. Ya, ini kebetulan karena case-nya soal begitu ya, jadi langsung diketahui. Prakteknya nanti diukur ya, diukur. Kondisi lapisan permukaan secara umum ada retak-retak sedang, sedikit deformasi. Jadi kriterianya sedang. Gitu ya. Kalau tanahnya tadi baik, ya, lapisan permukaannya sedang. Komponen pelengkapnya sedang. Ya, tahun dinilai ini asumsi tahun 2014. Lapisan terakhir 1980. Ya, ada perbaikan di tahun 2009. Sehingga umur efektifnya, ya, setelah dihitung ini ya tadi dengan rumus tadi ketemulah 14,67 ya, untuk umurnya, umur efektifnya 14,67. Nah, karena 14,67 artinya ini kan nggak pas ya, tadi kan maksudnya nggak pas tuh nggak pas di angka 14, 15 gitu. Jadi antara 14 dan 15. Nah, nanti dilakukan perhitungan juga. Nah, ini pertama adalah kita tadi menghitung nilai pasar tanahnya dulu, kan gitu ya. Nah, ini kebetulan ya, lagi dan lagi ini hasil identifikasi. Nanti mungkin diidentifikasi, oh ternyata hasil identifikasi itu ada 3 segmen nih sepanjang jalan ini. Ya. Jadi segmen pertama panjangnya 12 sekian, segmen kedua panjangnya 18 sekian. Ya, segmen 3 panjangnya 17 dengan lebar sekian, maka luasnya diketahui sekian. Nah, kemudian berdasarkan segmen itu, ya, lapisan permukaan untuk masing-masing segmen itu ada yang beton, segmen 1 dan 2 dia beton, segmen 3-nya dia aspal. Ya, nah ini dihitung, ini kebetulan langsung ditentukan ya, ini prakteknya nanti dihitung berapa sih nilainya, gitu ya, bisa menggunakan ATF. Bisa menggunakan perbandingan pasar, data pasar. Ketemulah nilai wajar, ya, nilai pasar dari tanah. Nah, ini tanahnya. Nah, setelah kita menghitung tanah, baru kemudian kita menghitung tadi ya, untuk jalannya. Nah, jalan sendiri kan tadi ada kriteria tanah dasar dan fondasi kan. Ya. Kriteria tadi tanah dasarnya baik, luas fondasinya baik, ya kan? Kita lihat, ya, bagaimana tanah dasar baik. Tadi kriteria 3A ya, jadi ini ya. Berarti kalau baik ini lapisan fondasinya baik, berarti ini 44 dan 92. Nah, 44, 92, ya. Nah, ini karena lapisan 1 dan 2, ini kan beton nih. Ya kan? Jadi untuk segmen 1 dan 2 ini kebetulan dijadiin 1. Karena apa? Karena sama-sama beton. Ya, jadi untuk lapisan tanah dasar dan lapisan fondasinya, dia tidak ada lapisan fondasi atas yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau dia beton, maka lapisan fondasi atasnya tidak ada. Jadi tidak ada ini. Nah, ini nggak dipakai. Oke. Izin baru, Pak. Iya silakan. Saya Binsar Pak. Tadi terlambat masuk Pak. Oke, silakan. Iya Pak. Tadi handphone saya mati Pak. Jadi terlambat. Tidak ini Pak. Alarmnya
Nah itu Pak, memang ini kelelahan saya Pak. Mungkin nanti untuk ketertinggalan materi saya bisa lihat di recording Pak. Untuk keterlambatannya Pak, saya mohon maaf. Mungkin ini pembelajaran buat kedepannya. Terima kasih Pak. Oke, ya nggak apa-apa Binsar ya, nanti diikutin dari recordingnya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah ini jadi kita ketemu ya untuk yang segmen 1 dan segmen 2 sudah ketemu untuk ini menghitung nilai tanah dasarnya tadi. Ya. Habis itu segmen tanah dasar yang segmen 3 kan beda nih. Kalau segmen 1 dan segmen 2 kebetulan sama-sama beton ya. Sementara segmen 3 kan aspal. Nah, karena aspal dia ada ini lapisan fondasi atas. Ya, sehingga kita lihat di sini berarti lapisan fondasi atasnya adalah ini ya 100 aspal tadi ya 101. Sorry, lapisan fondasi ini nih 42 ya. 42. Oke, kita lihat. Nah, 142 ya. Jadi ini masuk 92 dan lapisan fondasi 142. Totalnya sekian. Ya, ini tadi untuk lapisan ini ya, lapisan tanah dasar dan lapisan fondasi. Nah, habis itu baru kita hitung dikalikan dengan luas perkerasannya tadi. Ya, berapa sih luasnya gitu kan, volumenya kan. Nah, volumenya ini. Ya. Jadi panjangnya sama dengan ini berarti ya, sama. Lebarnya mungkin berbeda karena kalau ini kan tanahnya. Ini kan yang di aspal dan yang di beton lebarnya ya, berarti ada 2 meter kan, yang tidak berarti ada kanan kirinya mungkin 1 meter itu masih berupa tanah gitu ya. Perkerasannya dia 15. Hitung berapa luasnya dikalikan ini tadi, ini kalikan 36. Ya, ini kalikan 278. Nah, ketemulah perkerasan lapisan ya, lapisan tanah dasar dan lapisan fondasinya. Sekian total. Nah, baru kemudian kita menghitung lapisan permukaannya. Permukaannya ada beton dan aspal. Ya. Kita lihat berapa tadi DKPP-nya. Ya. Kalau aspal berarti 101, kalau beton berarti 519. Oke. Nah, kan 519 kalikan 101. Ya, kalikan. Oke, ketemu sekian. Nah, baru kemudian kita menghitung tadi penyusutannya. Ya. Kan tadi ada penyusutan ya. Penyusutan untuk permukaan ini kan ada penyusutan. Kalau yang lapis fondasi tadi nggak ada penyusutan, tapi kalau permukaan ada penyusutan. Dihitung berapa persen penyusutannya. Ya, tadi kan 14,67 nih. Ya kan? Dengan kondisinya sedang. Ya. Nah, kita lihat 14,67 kalikan kondisi sedang. Dilihat ini antar kota. Nah, ada antar kota ya, antar kota. Dan kita lihat penyusutannya. Penyusutan antar kota. Nah, ya. Penyusutan antar kota tadi ada aspal, bro. Kemudian posisinya dia 14, sekian. Kondisinya apa tadi ya? Sedang ya. Sedang. Berarti antara 14 dan 15. Kondisi sedang. Nah, berarti kalau aspal ya sama, karena kebetulan sama. Ya, berarti 85. Ya. Nah, ini yang beton nih, yang beton ini berarti dilakukan interpolasi ya antara 82 dan 85 gitu. So, karena dia kan tadi umur efektifnya 14, sekian. Oke, hitung berapa sih penyusutannya? Nah, nanti ya kalau aspal sama berarti 85. Nah, kalau yang beton ketemu 84. Oke, berarti penyusutannya 84 untuk beton dan aspal 85. Ya, ini dikalikan dengan ini tadi.
ketemulah penyusutannya sekian, dikurangi ya. Nah, ketemu nilai lapisan permukaannya. Nah, ini ya. Oke, ketemu lapisan permukaannya. Kemudian kita menghitung berikutnya adalah untuk yang komponen pelengkap. Ya, komponen pelengkap tadi sudah diketahui ya, constant volume sekian, marka sekian sekian. Nah, biaya penggantiannya ini bisa dilihat tadi di KPJ-nya. Nah, ketemu sekian dan dilakukan penyusutan. Informasi tadi penyusutannya adalah kondisi sedang. Ya, nah, kita lihat di tabel penyusutannya. Nah, kondisi sedang, nah, berarti antara 25 sampai 75%. Ya, untuk komponen pelengkap jalan. Nah, di sini di penilai ya mengasumsikan antara 25 dan 75 diambil di sini 50%. Ya, berarti komponen pelengkapnya adalah sekian totalnya ya setelah dilakukan penyusutan. Nah, kemudian setelah itu kita merekap lah gitu ya. Direkap. Oh, berarti berapa sih total nilainya? Ya. Maka total nilai perkerasannya ini terdiri dari 3 komponen tadi ya. Tanah dasar dan lapisan fondasi. Ada 133 tadi. Yang ini ya. Ini ya, ada 33. Kemudian untuk lapisan permukaannya 41. Ya kan? Kemudian untuk komponen pelengkap 9. Jadi 133, 49 dan 9. Ya, dijumlah. Nah, setelah dijumlah, barulah kemudian dikalikan dengan koefisien daerah. Ya, karena tadi DKPJ ini kan berdasarkan perhitungan di DKI Jakarta, sehingga untuk wilayah lain harus disesuaikan. Ya, nah kebetulan ini karena di DKI Jakarta koefisien daerahnya adalah 0. Ya. Maka nilai perkerasannya adalah ini sama. Tapi kalau di daerah lain tentunya nanti dia berbeda. Nah, oke. Inilah nilai konstruksi jalannya. Baru kemudian ditambah ya dengan nilai tadi, nilai pasar tanahnya. Ya, dari nilai pasar tanah ditambah dengan nilai jalannya itu sendiri, ketemulah ya nilai jalan. Oke. Nah, kemudian perhitungan nilai jalan dilakukan per segmen atau per ruas jalan berdasarkan indikasi identitas yang sama. Jika terdapat jalan dengan lapisan permukaan beton, maka tidak lagi menghitung lapisan pondasi atasnya. Karena lapisan pondasi yang berada berupa beton sudah merupakan lapisan pondasi atas sekaligus lapisan permukaannya sudah include. Nah, itu ya catatan. Jadi total rekap nilai jalan dari Jakarta Barat ini ya jalan XXS ini, maka ketemunya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 3 triliun, 3,02 triliun. Ya. Nah, itu teman-teman ya terkait dengan penilaian untuk jalan. Nah, terkait ini ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang masih belum jelas? Pak. Silahkan, Mas Angga. Angga dulu nggak apa-apa nggak? Ya, Angga dulu silakan. Oke, thank you, Nol. Ini Pak, terkait tadi di soal kan diketahui ya Pak, terkait apa namanya, Kanstein itu kan ada satu sisi, Pak. Itu di soal diketahui satu sisi. Nah, sedangkan misalkan dia nggak ada keterangan satu sisi, apakah kita harus otomatis berasumsi dikalikan 2 gitu Pak? Karena kan Kanstein itu ada di sisi jalan kanan sama kiri kan biasanya Pak. Apakah kita langsung dikaliin 2 atau gimana Pak? Misalkan di soal nggak ada keterangan satu sisi gitu Pak. Makasih, ya, oke, makasih Arno. Angga dulu ini, makasih Angga ya. Jadi Kanstein satu sisi, ya kan? Saya katakan bahwa kalau dalam prakteknya tentunya nanti kita lihat realnya ya, apakah dia satu sisi atau 2 sisi. Nah, dalam kasus soal, nah ini ngomongin soal, kalau di situ tidak dijelaskan satu sisi atau 2 sisi, maka silahkan dibuat asumsi. Ya, teman-teman harus jelaskan di situ.
Jadi asumsi Kanstein satu sisi misalnya, atau asumsi Kansteinnya dua sisi sehingga panjang Kanstein totalnya sekian, seperti itu. Ya, jadi memang terkadang kalau saya lihat sih sebenarnya kalau soal-soal di teman-teman STAN ini tidak terlalu banyak jebakan ya. Tapi kalau teman-teman nanti sempat mengikuti MAPI gitu ya, ujian-ujian yang diselenggarakan oleh teman-teman di MAPI itu banyak sekali jebakan yang sifatnya seperti ini, asumsi-asumsi. Jadi memang penilai diminta untuk menjustifikasi sendiri ya. Oh ini kalau soalnya seperti ini, oke lah saya bikin asumsi aja. Jadi, kalau asumsi saya ada dua sisi, ya berarti luasnya sekian. Kalau asumsi saya hanya ada satu sisi, maka luasnya sekian. Karena tidak bisa juga dipastikan bahwa Kanstein itu pasti dua sisi. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Memang rata-rata ya, rata-rata kan ada dua sisi. Normalnya lah begitu. Namun tidak menutup kemungkinan itu hanya satu sisi. Sehingga memang sebaiknya nanti dibuat asumsi aja ya, Mas Angga ya. Nah, mau dibikin satu atau dua nggak ada masalah. Oke, Mas Angga ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya tadi Arnold silahkan. Sebelum pertanyaan saya, Pak, saya mau nanya juga terkait dengan pertanyaan Angga, Pak. Silakan. Itu kan tadi kata di soal juga satu sisi ya diketahui, Pak. Tapi kenapa ya, Pak, waktu di pengerjaan tadi dia malah pasang Kanstein-nya itu 95240 seolah-olah dikali 2 atau bagaimana ya, Pak? Iya. Iya, makanya ini kan ini hanya satu sisi. Jadi maksudnya satu sisi itu 47, ya kan? 47 satu sisi. Ya kan? Sementara ini kan sebenarnya trotoarnya itu ada dua sisi begitu. Ya di sini karena ada informasi ini nih. Trotoar dua sisi. Logikanya ya kalau ada trotoar itu pasti ada Kanstein-nya gitu ya. Sehingga ya kan dikalikan dua sama aja di sebenarnya ya kan. Jadi panjang Kanstein kalau dikalikan dua tentunya sama dengan luas trotoar ini ya, panjang trotoar ini gitu. Ya, jadi sebenarnya ini hanya ini aja sih. Maksudnya sekedar info aja. Kalau satu sisi itu luasnya panjangnya sekian gitu. Berarti kalau trotoarnya dua sisi, asumsinya ya berarti kalau trotoar itu kan pasti ditutup dengan karena stand pinggirnya nggak mungkin enggak. Sehingga di kasusnya tadi di jawabannya dia dikalikan dua. Gitu. Itu aja sih, Mas. Ya ini mungkin kasusnya hanya untuk menjebak sedikit aja, pada sebenarnya logikanya sama aja sih. Saya kira dia Kanstein-nya hanya dibangun satu aja, Pak, gitu. Oh iya, enggak. Jadi nanti ya kayak gini lah tadi yang sebenarnya nyambung juga yang ditanya Angga tadi ya, ini juga jebakan aja lah ya kan. Kalau luas trotoarnya ini ya kan ada dua sisi karena stand di sini satu sisinya sekian ya berarti kalau dua sisinya sama dong kan gitu ya. Ya semacam jebakan aja sebenarnya. Oke, silakan atau aja ya, Pak. Terkait dengan perhitungan segmen, Pak. Kan tadi Bapak bilang itu apalagi ada catatan di akhir slide tadi, itu perhitungan segmen dilakukan berdasarkan indikasi nilai tanah yang sama. Nah, jadi Pak, saya pernah datang ke salah satu kabupaten di itu pembagian jalannya itu, Pak, lebar jalannya itu ada tiba-tiba ada yang menyusut gitu, ada yang lebar gitu kan, Pak. Nah, ternyata di situ nilai tanahnya juga hampir sama, Pak. Nilai tanah pasaran di sekitar sana hampir sama di setiap pinggir jalan gitu, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak, pembagian segmennya? Soalnya kan tadi biasa di sini dalam satu segmen itu di kasus tadi itu luasnya ataupun lebarnya, panjang sama lebarnya itu kan sama, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Jadi kita ngomongin segmen nih. Nah, ini saya ambil contoh jalan. Nah, ini sengaja dibikin tidak lurus nih ya, sesuai dengan tadi yang Arnold tanyakan. Ada jalan yang lebarnya di sini misalnya 15 gitu kan. Tiba-tiba di sini hanya 7 misalnya. Ya kan? Di sini 20 gitu ya. Nah, kalau terkait dengan lebar jalan, ini nanti
hubungannya itu dengan luas yang dihitung. Ya, ini bukan perkerasannya ya, jalannya ya. Jadi artinya apa? Oh, berarti volume luas jalan ini tidak, kalau tadi misalnya ini 15, ini 20, ya kan? Ini 7 gitu misalnya. Ya. Maka kemudian tidak 15 kali panjangnya misalnya 10 kilometer misalnya. Tidak 15 kali 10 kan. Untuk luas jalan yang kita nilai. Luas tanah jalan ya, luas tanah jalan kita ini yang kita nilai adalah menyesuaikan kondisi realnya. Nah, biasanya untuk luas ini karena kita tidak melakukan perhitungan, tidak mengukur jalan, itu ada datanya. Ya, jadi misalnya ruas jalan A ke B, ya kan, ini itu tadi ya, total luasnya ada sekian dengan panjang sekian. Nah, dengan panjang sekian, total luasnya sekian. Ya. Nah, sekarang nyambung. Jadi kalau hubungannya dengan total luas, itu dia tidak kemudian simetris 15 kali 10, tidak. Disesuaikan fakta di lapangan. Ini data aslinya ada di perhubungan. Nah, apa hubungannya dengan segmen tadi? Gitu. Nah, segmen tadi itu hubungannya adalah bukan berhubungan dengan luas jalan, luas tanah ini, tidak. Segmen tidak berhubungan dengan luas tanah. Mau luas tanahnya dia yang ini sempit, yang ini lebar dan sebagainya, itu tidak berpengaruh. Segmen itu berpengaruhnya terkait dengan lokasi di sekitarnya. Nah, misalnya nih, ini nanti dipotong-potong segmennya. Misalnya, ya kan? Oh, ini segmennya adalah pertanian, ya kan? Maka nanti identifikasinya adalah ya ini harus dihitung nih berapa sih luas segmen 1 ini, ya kan? Luas segmen 1 ini berapa? Karena apa? Segmennya ini pertanian. Kebetulan yang agak sempit ini segmennya perumahan misalnya. Ya kita harus menghitung, ya menghitung berapa sih luas di segmen 2 ini. Meskipun tadi ada yang sempit, ya kita menghitung menyesuaikan kondisi fakta di lapangan, luas yang sebenarnya segmen ini berapa sih, ya kan? Nah ini kemudian misalnya tadi pemukiman, ini segmen yang lain gitu, nah, perkebunan misalnya. Nah jadi nanti teman-teman melakukan penilaian ini, perhitungan nilai jalan per segmen atau per indikasi nilai tanah yang sama. Ya kan? Perhitungan nilai jalan dilakukan per segmen atau per ruas jalan berdasarkan indikasi nilai tanah yang sama. Maksudnya itu ini ya, maksudnya disesuaikan. Jadi pertama teman-teman yang harus diperhatikan adalah kalau kita mau menilai jalan ini, satu ruas jalan itu dari A sampai B misalnya. Nah dari A sampai B itu kita lihat itunya dulu, ya. Tanahnya dulu, dinilai tanahnya dulu, karena tanah ini segmennya bisa beda-beda. Oke, nah kemudian setelah segmen tanah ini dibedakan dan dihitung, ya baru kemudian kita nanti menghitung jalan itu berdasarkan ini tadi kriteria perkerasan di atasnya. Ya, perkerasan di atasnya. Karena apa? Karena pengaruhnya adalah mau pakai beton atau cor begitu. Ya. Jadi dari masing-masing tanah tadi, ya, per segmen tanah tadi, ini bisa dipotong-potong lagi berdasarkan lapisan atas dari jalan tadi. Oh, ternyata segmen ini, ya, segmen 1 tadi yang untuk tanah ya, di atasnya ada 3 jenis konstruksi jalan, ya kan? Jalan ini pakai aspal, ini pakai beton, ya kan? Ini pakai konblok misalnya ya, pakai konblok. Oh berarti dibagi menjadi 3. Oke. Nah baru kemudian ini dihitung atasnya tadi jalan aspalnya dihitung dijadikan 1. Nah inilah
nilai jalan di atas segmen tanah 1. Nah, ini ternyata setelah diidentifikasi, ya, ada 2 lapisan. Lapisan apa itu? Lapisan aspal dan lapisan beton. Ya sudah dihitung berapa aspalnya, berapa betonnya. Berarti jalan yang di atas segmen kedua itu nilainya sekian. Demikian seterusnya, ya kan? Jadi setelah diidentifikasi itu baru kemudian ditotal semuanya, ya. Jadi tanah A ditambah atasnya, tanah B tambah atasnya, tanah C ditambah dengan atasnya, totalnya berapa? Nah, totalnya misalnya kan. Nah, inilah total ini yang kemudian dilakukan pencatatan di dalam pembukuannya. Jadi pembukuan nanti pencatatannya itu adalah per ruas jalan. Ruas jalan A, ruas jalan B. Itu istilahnya NUP. Ya. Kalau di BMN namanya NUP. Ya, nomor urut pendaftaran barang. Jadi nilai ini nanti akan dicatat. Bukan per segmen lagi ya, tapi per nilai jalan ini. Seperti itu ya. Apakah terjawab, Arno? Berarti bisa saya ulang, Pak. Berarti gini ya, Pak. Seperti yang kita utamakan itu nilai tanahnya dulu untuk melakukan pembagian segmen. Nah, terkait dengan lapisan permukaannya, baik itu beton ataupun aspal, itu nanti dipilah-pilah lagi ya, Pak? Ya. Jadi enggak, yang diutamakan itu nilai indikasi tanahnya ya, Pak? Betul. Ya, baik, betul sekali. Ya, jadi tahap pertama memang melihat itu nilai jalan dulu berdasarkan segmennya dulu. Ya, berdasarkan segmennya dulu. Nah, sebenarnya tidak ada yang baku lah gitu ya. Tidak ada yang baku bahwa harus seperti ini, itu tidak. Ini sebenarnya strategi aja sih, maksudnya trik yang bisa dipakai oleh teman-teman ya di dalam melakukan perhitungan tanah jalan ini. Karena intinya kan sebenarnya nanti totalnya ini gitu. Intinya kan totalnya ini sebenarnya. Karena yang dicatat itu hanya ini. Ya, mau ini caranya seperti yang tadi kita bagi-bagi per segmen, ya. Tanah dulu, ya intinya sebenarnya kan misalnya nih, tanah nih. Ini segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ya kan? Berarti kan kalau di total ketemu nilai tanah. Misalnya nilai tanah A 10 juta, tanah B ketemu 20 juta, tanah C ketemu 30. Ya kan? Berarti kan total tanahnya 60 tuh. Kan gitu. Bagaimana dengan perkerasannya di atasnya? Perkerasan di atasnya ini kan sebenarnya mau dibagi per segmen atau secara keseluruhan dari ruas A ke B sebenarnya kan sama saja sebenarnya. Nanti totalnya hasilnya tetap akan sama dengan ini. Mau kita pecah-pecah atau kita per segmen gitu ya, atau kita kita lihat aja satu. Oh ternyata ini hanya ada 2 kriteria gitu ya, hanya 2 kriteria. Ya, setipe, tapi 2 kriterianya hanya aspal dan beton saja misalnya. Ya sudah, kita bagi 2. Nanti kan toh karena perhitungannya ini dipisahkan, ya nanti kalau dijumlah pun pada akhirnya akan sama dengan ini. Ya, jadi inilah nanti tergantung bagaimana situasi di lapangan. Ya, teman-teman bisa membaca itu. Jadi kan ini karena kebetulan kan kelihatan seperti ini ya. Pendek gitu. Kalau di lapangan kan bisa panjang sekali kan gitu kan. Bisa jauh sekali, bisa aja makanya tadi kita bagi per segmen dan kita bagi masing-masing segmen itu nanti ada kriteria jalannya. Apakah jalan aspal atau beton per segmennya. Ya, tapi kalau masing-masing segmen itu ternyata tadi jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya dalam ruas ini, ya ngapain kita pisah-pisah lagi untuk menghitung jalannya? Toh segmen tanahnya sudah ketemu kan nilai tanahnya. Tinggal kita menghitung perkerasannya. Kalau memang hanya ada 2 tipe, jadiin bagi 2 aja, nggak usah dibagi per segmen lagi, begitu. Karena nilainya juga sama. Itu ya, Mas Arnold ya. Dan benar memang ya apa yang ditanya Mas Arnold itu memang sesuai dengan
praktek di lapangan ya. Memang kondisinya akan seperti itu ya. Mas Arnold pertanyaannya emang itu real di lapangan seperti itu. Ini nanti gimana cara ngitungnya gitu. Nah, memang tergantung dari penilaiannya dan tergantung bagaimana kita memahami terkait dengan jalan ini, terutama dengan tanah. Karena tadi penilaiannya berbeda. Tanah pakai segmen, ya sementara untuk perkerasan jalannya dia pakai DKPB, ya DKPG untuk jalan. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi, kalau ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada, ya kalau tidak ada, nanti silahkan dicoba. Ya, saya nggak ngasih tugas, tapi silahkan teman-teman mencoba soal yang tadi saja dicoba, dihitung sendiri, ya. Nanti dicocokkan dengan hasilnya. Kenapa? Karena penilaian itu tidak bisa hanya dibaca, ya kan? Itu dibaca, oh saya paham belum tentu nanti pas praktek itu teman-teman pas ujian ya, pas ujian itu teman-teman langsung bisa lancar gitu. Ya, sehingga sangat perlu kalau menurut saya coba dilatih ya, ada kertas kerja sendiri teman-teman ya, memahami soalnya dan kemudian dituangkan di dalam format kertas kerja. Kertas kerjanya tadi tidak harus seperti tadi susunannya. Ya, kalau teman-teman punya formula yang lebih simpel dan lebih gampang dipahami, ya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama begitu. Ya, nah itu harus dicoba. Saya nggak pengen ngasih tugas, tapi silakan dicoba sendiri. Sehingga nanti kalau misalnya pas ujian ternyata itu keluar, teman-teman sudah punya formula sendiri. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya ini untuk penilaian jembatan. Ya, jadi sebenarnya penilaian jalan dan jembatan itu hampir mirip ya, hampir mirip. Karena biasanya pun dikerjakan oleh teman-teman itu satu paket biasanya. Kalau nilai jalan ya biasanya sekalian sama jembatannya, karena dalam jalur yang sama ruas tadi ya, misalnya ruas A ke B tadi, biasanya di tengah-tengah ada jembatan gitu, kan? Ya biasanya makanya langsung dihitung juga. Ya, oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan beri saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya, izin ya. Saya close ya.